Assalamualaikum, masih di Mebel Warna Jogja. Kita masih melanjutkan review di rumah Bapak Arif Setiawan dan Ibu Ermawati. Kali ini kita akan mereview yang akan disampaikan juga oleh Bapak Arif Setiawan sendiri yang mendesain mebel-mebel interior di kamar beliau yang berukuran sangat luas ini. Nah, seperti apa konsep yang diterapkan oleh beliau, kita saksikan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Arif Setiawan, ya, masih berada di rumah kami di Jalan Cendrawasih, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jadi pada saat ini kita berada di kamar tidur utama di rumah kami ini. Rumah ini ada 3 kamar tidur ya, jadi 1 kamar tidur utama dan 2 kamar tidur lagi, kamar tidur anak dan ada yang walking closet gitu ya. Terus pada kamar tidur utama ini luasnya kurang lebih 6,5 meter kali 7 meter, sehingga kamar tidur ini sudah cukup luas seperti itu. Nah, di hadapan kita ini ada tempat tidur dengan desain di bagian kanan kirinya ada nakas ya. Nah, di sini ada laci-laci seperti ini yang kita bisa manfaatkan untuk meletakkan barang-barang, mungkin majalah atau yang lain. Kemudian di sini ada tempat untuk mengecas HP dan sebagainya. Terus ada juga tempat-tempat seperti ini di kanan kiri tempat tidur ini. Oke, jadi di sini ada tempat-tempat meletakkan barang. Kemudian di sini ada yang namanya headboard gitu ya. Di atas headboard ini ada lampu untuk menerangi posisi ini. Kita bisa lihat ya seperti itu. Oke, jadi selanjutnya kita akan lihat posisi peletakan dari meja rias, kemudian desainnya. Nah, seperti kita bisa lihat di sini, ini adalah meja rias yang disiapkan. Di depannya ada cermin, kemudian ada rak-rak yang kami siapkan, kami desain seperti ini. Ini untuk meletakkan barang-barang, mungkin bedak atau moisturizer dan sebagainya ya, keperluan wanita ya tentunya. Terus di sini juga ada laci-laci kecil yang disiapkan untuk meletakkan barang-barang lainnya. Nah, selain itu juga ada stop kontak ya. Jadi kalau kita memanfaatkan untuk hair dryer atau alat-alat yang memerlukan power listrik ya, ini sudah disiapkan di sini. Untuk memperjelas make up atau apa ya bagi ibu-ibu gitu ya yang memanfaatkan cermin ini, ya istri saya ya atau anak saya nanti, menyalakan lampunya seperti ini sehingga tampak lebih terang dan lebih jelas gitu. Oke, baik, ini adalah tempat untuk meletakkan TV ya, kita sebut dengan backdrop ya, backdrop TV ya. Nanti rencananya kita akan pasangkan televisi di sini. Untuk saat ini mungkin belum, atau kita juga memanfaatkan televisi yang ada di luar ya. Jadi lebih banyak sih sebenarnya interaksi keluarga itu di ruang keluarga seperti itu. Tapi kedepannya saya kira meletakkan televisi di sini itu menjadi pilihan yang bagus. Selain itu juga di sini kita bisa lihat ada rak-rak seperti ini ya. Nah, di sini untuk meletakkan peralatan yang berkaitan dengan televisi, bisa saja PlayStation atau yang lain gitu ya. Sehingga pemanfaatan televisi ini bisa maksimal. Kemudian posisi yang berkaitan dengan posisi backdrop ini adalah adanya kursi di sini ya. Kursi di sini, jadi sambil kita duduk santai di sini, kita bisa melihat televisi atau peralatan lain di depan kita
dan menikmati hiburan yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat ada meja. Ya, meja ini sewarna dengan backdrop maupun yang lain ya, berkaitan dengan tempat tidur maupun lemari. Jadi warnanya senada semua, harmonis seperti itu. Oke, baik, selanjutnya kita akan coba melihat desain lemari ya, lemari. Jadi kamar ini cukup luas ya, sehingga kita bisa meletakkan lemari-lemari yang cukup besar di sini. Desain lemari ini adalah desain minimalis dan modern seperti itu. Kita bisa lihat ada beberapa pintu lemari ini. Kemudian di sudut paling kanan dari saya ada tempat rak-rak gitu, memanfaatkan ruang yang ada di sini. Rak-rak ini berfungsi untuk meletakkan handuk atau peralatan-peralatan yang berkaitan dengan peralatan mandi, karena di sebelah rak ini adalah pintu menuju ke kamar mandi di dalam kamar ini. Nah, kembali ke lemari ini. Nah, lemari ini ada bukaannya seperti ini ya. Di dalam kita bisa meletakkan baju dengan posisi seperti yang bisa kita lihat sama-sama. Kemudian kalau di bagian atas ya, kita bisa meletakkan barang-barang ya, saya kira cukup terjangkau ya dari posisi saya berdiri seperti ini. Ya, cukup mudah untuk dijangkau dan atau diambil. Nah, kemudian di bagian sebelahnya itu ada lemari yang kita letakkan cermin ya, sehingga multifungsi. Selain untuk meletakkan barang, tapi di pintu bukaannya ini juga berfungsi sebagai cermin untuk melihat kesiapan kita dalam berias maupun lainnya ya. Ini sampai di atas. Selain untuk bercermin, cermin ini sendiri akan membuat kamarnya jadi tampak lebih luas lagi ya, karena pandangannya menjadi tidak terbatas seperti itu. Nah, kemudian kita bergeser lagi ke sebelahnya, ada lemari lagi ya. Jadi lemari yang disiapkan ini memang cukup banyak ya. Harapannya dengan adanya lemari-lemari ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal gitu ya. Jadi bisa banyak barang yang disimpan dengan rapi gitu, baik di atas maupun di bagian bawah. Dan ini ada rak-rak lagi ya, seperti halnya dengan yang sebelumnya, kita bisa meletakkan barang-barang yang sering kita gunakan tanpa harus menyimpannya di dalam lemari. Kita letakkan mungkin handuk kecil atau apa di sini, sehingga dengan mudah kita bisa ambil. Saya kira warna dari mengenai warna dari desain ini juga sangat nyaman ya bagi kami, dan tentunya ini juga bisa dijadikan contoh bagi yang lain mungkin untuk melihat desain-desain seperti ini. Selain dari bentuknya, juga dari warnanya. Saya kira ini hal yang sangat menarik. Oke, selanjutnya kita melihat di bagian sudut ya. Di bagian sudut ini saya menginginkan ada semacam ruang kerja yang kecil gitu ya di dalam kamar ini. Karena biasa aktivitas kita itu juga tidak jauh dari tempat kita beristirahat seperti itu. Nah, di sini saya mendesain adanya semacam meja-meja ya, seperti bisa kita lihat. Mejanya bentuknya L. Nah, di meja-meja ini dilengkapi dengan laci-laci. Nah, di meja-meja ini juga kita bisa meletakkan komputer, laptop. Kemudian laci-laci ini kita bisa memanfaatkan untuk meletakkan kertas, buku dan lain-lain ya, berkaitan dengan pekerjaan kita sehari-hari lah, seperti itu. Nah, kemudian penerangannya juga saya kira cukup bagus ya, cukup terang di malam hari, apalagi siang hari ya, tentunya menjadi lebih jelas dan lebih nyaman seperti itu.
Nah, di atasnya ada rak-rak atau laci-laci lagi ya. Ya, di tempat penyimpanan ini kita bisa letakkan buku-buku atau keperluan-keperluan pekerjaan lainnya ya, semacam pulpen, kertas, dan lain-lain. Sehingga tempat ini meskipun kita desain agak tidak terlalu luas ya, tapi tetap rapi gitu, karena barang-barang yang ada di tempat ini itu bisa kita simpan dengan baik di posisi di atasnya, tidak berserakan di atas meja ya. Oke, jadi di kamar ini pemilihan warnanya itu kami pilih warna yang kalem dan terang ya, dengan motif kayu. Seperti kita bisa lihat ya di lemari ini, warnanya seperti itu. Kemudian di meja kerja yang disiapkan, kemudian di tempat tidur, warnanya semua selaras dan senada dengan warna yang kalem, cerah, dan cukup terang. Jadi pemilihan warna ini berkaitan karena ini adalah ruang tidur, jadi kenyamanan dari dalam beristirahat itu menjadi pilihan yang utama. Jadi kita memilih warna-warna yang kalem tadi agar kita selalu nyaman ketika berada di ruangan ini. Jadi semua warna ini semuanya senada dan selaras dengan harapan yang berada di sini, semuanya bisa nyaman. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa di rumah ini ada 3 kamar. Yang pertama adalah kamar utama yang kita lihat saat ini, kemudian 2 lagi ada di ruangan lain. Selanjutnya kita akan lihat kamar yang lain tersebut. Mari kita lihat sama-sama. Mari saya tunjukkan kamar anak dengan walk-in closet. Ini adalah kamar anak. Kamar ini desain oleh anak laki-laki saya, jadi nanti dia yang akan mereview bagaimana kamar ini didesain seperti itu. Kemudian kita akan coba lihat kamar yang satu lagi. Kamar ini biasa disebut dengan walk-in closet ya. Jadi kamar ini didesain oleh anak perempuan saya. Seperti kita bisa lihat secara sekilas, ini bisa untuk meletakkan sepatu, baju maupun tas. Ya, cukup banyak tempat yang tersedia. Nanti akan direview oleh anak perempuan saya mengenai desain kamar ini. Saya kira itu. Demikian review mengenai konsep dan penataan mebel interior di kamar-kamar tidur di rumah Bapak Arif Setiawan dan Ibu Ermawati ini. Terima kasih sudah mempercayakan pekerjaannya di Mebel Warna Jogja. Saksikan terus video dari kami.